menggunakan 1 menit 45,738 detik dan sempat memimpin sesi Q2 membuktikan bahwa Veda memiliki patch untuk bertarung di barisan depan. Sebagai referensi, catatan waktu tersebut sangat kompetitif untuk ukuran rookie di sirkuit teknis seperti Jerez. Kecepatan ini adalah modal utama untuk melakukan comeback. Performa Veda Ega Pratama di Jerez kemarin benar-benar menunjukkan dua sisi mata uang dalam balapan. Kecepatan yang luar biasa namun dibarengi risiko yang sangat tinggi. Berikut adalah beberapa poin analisis mengenai situasi Veda menjelang balapan. Insiden yang dialami Veda Ega Pratama saat sedang berada dalam performa puncak, on fire, bukanlah sebuah kebetulan, melainkan manifestasi dari upaya seorang pembalap dalam mengeksplorasi batas absolut atau absolute limit dari traksi ban belakang. Dalam dunia balap motor purwarupa seperti Moto3, mencari lap time kompetitif menuntut pembalap untuk melakukan akselerasi sedini mungkin saat keluar dari apex. Namun, ketika torque yang disalurkan ke roda belakang melampaui koefisien gesek yang tersedia antara karet ban dan aspal, risiko Hixate menjadi konsekuensi logis yang tidak terhindarkan. Veda berada dalam fase di mana ia mencoba menyatukan ritme mekanis motor dengan ambisi sirkuit, sebuah garis tipis antara catatan waktu legendaris dan kegagalan teknis. Dinamika tikungan 10, kurva pelukui, dan stabilitas aerodinamis secara teknis. Tikungan 10 atau kurva pelukui di sirkuit Jerez merupakan salah satu sektor paling krusial yang menuntut stabilitas tinggi pada sasis motor. Sebagai tikungan cepat ke arah kanan, pelukui mengharuskan pembalap mempertahankan kecepatan sudut, cornering speed, yang tinggi sembari mempersiapkan transisi menuju tikungan selanjutnya. Di titik ini, beban pada suspensi berada pada tekanan maksimal. Sedikit saja ketidaksinkronan antara input throttle dan sudut kemiringan, lean angle, akan membuat motor kehilangan keseimbangan vertikalnya. Kejadian yang menimpa Veda menunjukkan betapa agresifnya ia dalam menekan potensi motornya di sektor yang sangat teknis ini, membuktikan bahwa secara fundamental, ia memiliki keberanian untuk menantang geometri sirkuit yang paling menuntut sekalipun. Psikologi balap dan transformasi adrenalin menjadi momentum meskipun secara statistik memulai balapan dari posisi ke-17 adalah sebuah kerugian. Secara psikologis, insiden di sesi kualifikasi seringkali menjadi katalisator bagi transformasi mental seorang pembalap. Jika pemeriksaan medis memastikan tidak ada cedera struktural pada tubuhnya, sisa adrenalin dari momen Hixate tersebut biasanya akan terkonversi menjadi motivasi yang luar biasa saat balapan berlangsung. Fenomena ini sering kita lihat pada pembalap kelas dunia, di mana rasa penasaran karena gagal mengunci posisi depan justru memicu agresi yang terukur dan fokus yang lebih tajam. Bagi Veda, posisi ke-17 bukanlah akhir, melainkan sebuah skenario untuk melakukan comeback yang heroik. Strategi manajemen risiko dan ekspektasi race day menghadapi balapan mendatang. Tantangan terbesar bagi Veda adalah bagaimana menyeimbangkan antara agresi yang terpicu oleh adrenalin dengan manajemen ban yang cerdas. Memulai dari barisan belakang di kelas Moto3 yang sangat rumit menuntut insting navigasi yang tajam di lap-lap awal. Namun, dengan patch 1 menit 45,738 detik yang sudah ia kantongi, Veda memiliki bukti empiris bahwa ia memiliki kecepatan yang setara dengan para penghuni podium. Fokus utama tim mekanik ini adalah memastikan sebuah motor kembali sempurna pasca kecelakaan. Sementara Veda harus fokus pada pemulihan mental agar tetap tenang namun tetap mematikan dalam melakukan overtaking di setiap tikungan Jerez. Memulai balapan dari posisi ke-17 di kelas Moto3 bukan sekadar persoalan jarak fisik menuju garis finish, melainkan sebuah ujian ketahanan mental yang sangat berat bagi seorang pembalap muda. Moto3 dikenal sebagai kelas paling kompetitif di mana selisih waktu antar pembalap sangatlah tipis, seringkali hanya terpaut hitungan milidetik. Berada di baris tengah atau belakang berarti pembalap akan dikepung oleh belasan motor lain yang memiliki performa serupa. Tekanan psikologis ini menuntut fokus absolut. Sedikit saja kehilangan konsentrasi saat lampu start padam dapat berakibat pada kehilangan momentum yang sulit untuk dikejar kembali. Veda harus mampu mengelola ekspektasi dan tetap tenang di tengah kebisingan mesin dan kepulan asap ban saat puluhan pembalap memperebutkan ruang yang sama. Dua risiko kolektif dan navigasi kritis di Curva Expo 92, tikungan 1, Jerez tikungan pertama sirkuit Jerez, yang dikenal sebagai Curva Expo 92,
merupakan zona filtrasi paling berbahaya bagi pembalap yang memulai dari posisi ke-17. Pada titik ini, fenomena efek corong terjadi, di mana lebih dari 25 pembalap mencoba masuk ke satu jalur sempit secara bersamaan. Sebagai pembalap yang berada di tengah kerumunan, Veda harus memiliki insting spasial yang tajam untuk menghindari insiden berantai. Risiko terjebak dalam kecelakaan pembalap lain sangatlah tinggi di sektor ini. Ia tidak hanya dituntut untuk mencari celah untuk menyalip, tetapi juga harus mengantisipasi pergerakan tak terduga dari pembalap di depan maupun di sampingnya. Kemampuan membaca arah motor lawan di split second pertama adalah kunci utama agar ia tidak tereliminasi sebelum balapan benar-benar dimulai. 3. Dilema manajemen suhu dan keausan ban dalam skenario recovery race. Melakukan comeback dari posisi ke-17 mengharuskan strategi menyalip yang agresif sejak lap-lap awal. Namun hal ini membawa implikasi teknis yang serius pada ban motor. Setiap kali pembalap melakukan pengereman keras, late braking, atau melakukan akselerasi tajam untuk keluar dari slipstream lawan, suhu permukaan ban akan meningkat secara drastis di atas parameter idealnya. Jika Veda terlalu memaksakan diri untuk merangsek ke depan dalam waktu singkat, risiko overheating pada ban depan dan belakang akan menjadi ancaman nyata. Ban yang terlalu panas akan kehilangan daya cengkeram, grip, yang pada akhirnya justru akan menghambat pace balapannya di paruh kedua perlombaan. Ia harus menemukan keseimbangan antara agresi untuk memperbaiki posisi dan konservasi ban untuk serangan di lap-lap akhir. 4. Kalkulasi taktis. Efek dominasi udara dan slipstream di lintasan lurus selain masalah fisik ban. Bertarung di rombongan belakang berarti Veda akan terus berada dalam aliran udara yang bergolak, dirty air, dari motor-motor di depannya. Hal ini tidak hanya memengaruhi stabilitas aerodinamis motor, tetapi juga efisiensi pendinginan mesin dan sistem pengereman. Memanfaatkan slipstream adalah keharusan di Moto3 untuk menghemat tenaga motor dan menambah kecepatan di lintasan lurus. Namun Veda harus sangat cerdik dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk keluar dari aliran udara tersebut dan melakukan manuver overtake. Strategi ini memerlukan kalkulasi yang matang agar setiap upaya menyalip berjalan efisien tanpa membuang-buang energi mesin maupun daya tahan fisik sang pembalap itu sendiri.